Ya, jumpa lagi di channel Sapirudin Hobi. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya tentang AutoCAD sampai di draw ya, masih di menu draw. Kita hari ini akan bersama-sama belajar untuk membuat yang namanya hatch. Nah, ini dia hatch. Di sini ada 3 ya, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 2, yaitu hatch dan gradient. Nah, hatch sendiri itu apa sih? Kalau di di gambar ini, di aplikasi AutoCAD ini fungsinya adalah membuat arsir ya. Nah, bermacam-macam arsir, ada arsir notasi, ada arsir keramik, ada bata dan yang lain-lain. Sedangkan untuk gradient itu adalah perpaduan warna. Ada yang menggunakan yang pertama satu warna, ada yang menggunakan 2 warna. Jadi kita bisa membuat gradasi kalau pakai 2 warna. Oke, kita mulai saja. Jadi syarat untuk hatch ini kita harus membuat yang namanya sebuah bidang atau objek yang semuanya garisnya itu tidak ada yang terbuka, harus tertutup, jadi menjadi satu bidang. Contoh, kita akan membuat kotak ya, seperti yang pertemuan minggu lalu kita akan membuat kotak. Saya ulangin, kalau di sini kalau lupa cara buat kotak, kita tinggal tekan toolbar kotak, tinggal tekan shift plus tombol 2. Nah, baru kita masukin ukuran. Misalnya saya bikin ukuran 100 kali 100, jadi 100,100. Jadi ini masukin adalah 100,100. Oke, nah ini kotaknya ya. Kotaknya ini nanti saya gandakan aja di sini. Saya copy ya, copy, enter. Kita pilih tick pointnya, walaupun di video sebelumnya belum ada, ini bisa diikutin, copy sebanyak-banyaknya dengan jarak yang berbeda-beda ya. Jadi di sini saya akan membuat 8 kotak ya. Nah, 8 kotak ini nanti yang akan menjadi bidang. Selain menggunakan polygon, kalian bisa juga menggunakan line, polyline, ya menggunakan garis yang ada di sini. Yang penting tidak ada garis yang masuk ke dalam objek dan tidak ada garis yang terputus. Jadi semua garisnya harus terhubung sehingga menjadi suatu bidang. Cara penggunaan hatch. Nah, ini hatch ya. Kalau perintah ketiknya H enter. Nah, jadi kita klik H enter. Nah, saya ulangin ya, H enter. Nah, nanti akan timbul menu berubah di bagian atas, namanya hatch creation ya. Ini ya, hatch creation ya. Berbeda kalau di tampilan mode klasik, dia akan menjadi tab sendiri. Jadi yang pertama di sini adalah select dan pick point. Nah, terus ini ada boundary. Jadi yang kita pakai itu yang bagian atas ya, pick point. Pick point ini bisa memilih bidang. Kalau select itu memilih objek. Jadi kalau kita sudah punya objek kotak ini, sebenarnya kita bisa pakai select objek, tapi kita pakai pick point saja. Setelah itu di sebelahnya di sini ada pattern ya, pola yang bisa dipakai. Di sini ada beberapa pola. Kalau kita scroll ke bawah ya, kita bisa melakukan beberapa pola yang cukup banyak. Ada pola keramik, ada pola bata, ada pola ini konkrit, pasir, rumput, dan yang lain-lain, bisa segantung kita pakai yang mana. Nah, setelah itu di sebelahnya lagi ini ada pattern ya, sama seperti tadi ya. Di sini ada gradient, solid, nanti yang kita ganti-ganti. Di sini dia pakai layer atau tidak, nanti yang kita bahas. Kalau dia sudah pakai, kita sudah mengatur layer, otomatis layarnya akan mengikuti layer yang ada gitu. Setelah itu kita coba salah satu ya, misalnya solid, berarti satu warna. Nah, klik. Nah, ini menjadi warna putih. Bagaimana untuk mengganti warnanya? Dia akan mengikuti di sini use current ya, use color atau by layer. Kalau layarnya sudah diatur warnanya, dia akan otomatis mengikuti seperti itu. Kalau kita nggak cocok nih, bisa langsung diganti. Kalau sudah, langsung ditekan enter. Nah, otomatis headnya akan menjadi seperti ini. Kalau kita mau edit lagi, kita tinggal klik saja, nanti menu head editornya bakal hidup. Oke, saya escape ya, SC. Saya akan memberi head lagi dengan tampilan yang berbeda. Nah,
ini saya misalnya pakai RC31 atau 32. 31 ini biasanya headsnya digunakan untuk kayu ya, sedangkan 32 itu adalah arsir, semen, atau cor beton. Saya coba gunakan, nah, klik enter, klik ya, diklik sekali bakal timbul seperti ini ya. Nah ini saya coba zoom, di sini ada angle ya, angle ini adalah sudutnya. Kita bisa memutar, misalnya kita pengen dia lurus, kita putar jadi 45 derajat. Nah kalau kita mau kembalikan lagi, kembalikan seperti 0. Nah enter. Jadi tergantung kita pakai sudutnya berapa. Setelah itu ini ada skala 1. Kalau merasa arsiran ini kekecilan, kita bisa besarin, misalnya jadi 2. Nah itu bakal menjadi lebih besar. Tapi kalau kita merasa ketika kita nge-hatch, tapi seperti ini, saya contohnya, saya ambil hatch yang lain misalnya Arconic ya, ini untuk cor beton, jadi Arcon. Nah ini kebesaran nih kalau 2, kalau 1 juga masih kebesaran, jadi kita bisa mengecilkannya menjadi 0, ya 0,1. Nah pakai titik, tapi ya 0,1 nya pakai titik, jangan pakai koma. Kalau pakai koma dia nggak mau. Nah 0,1 pas, jadi Arconic gitu ya. Terus ada juga arsiran yang lain yang bisa kita pakai. Di sini ada misalnya pasir. Nah, saya ulangin dulu. Oke, saya kembalikan ke Arconic tadi ya. 0,1 ya. Terus saya hatch lagi, ini pasir ya. Pasir kita pakai Adsense ya. Nah, ini. Kalau merasa kekecilan bisa digedein ya. Tapi kalau angkanya 0, di bawah 0, karena kita pakai tadi presisinya 0, maka dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita presisinya 0,0 atau 0, atau 2 angka di belakang 0 pada saat pengaturan startup, kita bisa ngelihatnya angkanya. Oke, itu untuk pemberian heads. Ketika kita punya objek, kita bisa pakai ini. Untuk mengembalikan boundary-nya, kita bisa pakai remove boundary. Oke. Terus syarat ketika menghead ini, karena bidangnya kecil masih muda ya, ketika bidangnya sudah besar, jadi setiap bidangnya harus terlihat, jangan sampai ada bagian yang terpotong di layar, maka itu biasanya bakal timbul select boundary. Nah itu yang menyebabkan head kita menjadi gagal. Dan ketika sudah banyak objeknya, ketika nge-hatch diharapkan jangan terlalu banyak klik ya. Ketika dia not responding ataupun apapun itu, tunggu sampai headnya keluar. Kalau tidak nanti bakal bisa error dan yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke head lagi ya. Head, enter. Nah di sini kita ganti ke gradient ya. Jadi kita pakai pattern, sekarang kita pakai gradient. Nah gradient ini perpaduan, bisa pakai 1 warna, bisa pakai 2 warna. Kita pakai 2 warna, misalnya warna yang pertama adalah biru muda, warna yang kedua adalah biru tua. Nah seperti itu. Ini bisa kita pilih ya. Ini ada polanya. Ini misalnya ini gradasinya warna biru. Nah seperti itu. Ini kita bisa aturnya, misalnya mau ganti polanya ini. Ganti polanya bisa diganti yang ini, yang lain yang tersedia di sini. Nah otomatis dia berubah. Terus itu misalnya kita pengen hatch lagi, gradient lagi, kita pakai, kita bisa mengganti dia warnanya yang lain, misalnya hijau dan kuning ya, hijau dan kuning. Nah seperti buah mangga ya, kita pakai warna hijau dan kuning, misalnya dia pakai yang center. Nah klik enter. Nah kita tekan spasi lagi, maka menu yang terulang akan kembali. Menu yang sebelum terakhir kita pakai bisa pakai lagi. Kita ganti gradient lagi, misalnya kita pakai pola yang lain. Oke, nah jadi seperti itu ya cara penggunaan head dan gradient, sangat mudah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan seperti ini ya, misalnya saya mau nge-head di bagian luar, nah ini nggak mau karena dia nggak ada objek.
Terus kita punya misalnya bikin objek seperti ini. Nah ini putus ya, kita nggak nyampein ya. Biasanya kalau kita layar itu nggak kelihatan, kalau sudah jauh kita mau nge-head bagian ini itu bakal nggak mau, karena dia nggak tertutup. Objeknya harus tersambungkan seluruhnya. Hedge, nah itu baru mau. Oke, ya itulah cara meng-hedge-nya. Hedge ini penting buat membuat arsiran di gambar. Biasanya buat digunakan untuk notasi di gambar kerja. Jadi untuk pengaturan ketebalannya biasanya kita menyesuaikan menjadi 0,0 supaya dia tidak hitam atau tidak terlalu tebal ketika kita cetak. Jadi untuk pengaturan layer arsirnya 0,0. Nanti kita akan bahas di pengaturan layer ya. Jadi itu saja cara meng-hedge ya. Head object ya. Jadi head tadi memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah untuk meng-hedge kita menggunakan bidang, nggak boleh ada bagian yang terputus. Terus ketika kita meng-hedge bagian bidang, semua bagian bidang itu harus terlihat pada layar. Kalau tidak dia bakal menyebabkan error atau select boundary. Ketika kita terjadi select boundary, kita bisa regen ya gambar tadi untuk mengembalikannya ke awal, baru meng-hedge ulang. Dan ketika meng-hedge, saran saya jangan melakukan hal yang lain atau melakukan perintah yang lain atau klik yang cukup banyak, menyebabkan komputer menjadi not responding, biasanya menyebabkan menjadi error. Jadi demikianlah sesi tentang hedge di menu draw ya. Jadi selanjutnya kita akan ke menu yang lainnya. Oke, demikian dari tentang hedge hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.